Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, siswa-siswi pelajar tingkat SMA, dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung di channel pembelajaran Videoka, channel yang membahas seputar materi Penjaskes. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan bab 1, di mana materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu bola besar sepak bola. Melanjutkan pertemuan 1 pada video sebelumnya. Bagi anak-anakku sekalian yang ketinggalan video sebelumnya, link video tersebut akan saya taruh di deskripsi video ini. Baiklah anak-anak, kencangkan volume HP kalian, tetap fokus dan jangan lupa siapkan buku catatan dan pulpen kalian. Saya akan menyampaikan peta konsep terlebih dahulu yang telah saya rangkum sebelumnya sesuai dengan materi kelas 10. Secara garis besar yang harus kalian kuasai dalam bermain sepak bola yaitu mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak bola ke gawang. Mari kita kumpas tuntas teknik dasar tersebut satu persatu. Baiklah, di sini yang pertama ada mengumpan. Kita cari tahu dulu pengertiannya ya. Pengertian mengumpan sangatlah penting di dalam permainan sepak bola. Mengapa mengumpan sangatlah penting? Karena mengumpan itu lebih efektif daripada menggiring bola. Apabila seorang pemain atau seorang bintang di lapangan itu tidak bisa mengumpan, maka sudah dipastikan dia tidak bisa bermain sepak bola. Mengumpan juga dapat diartikan tendangan yang terarah dan dilakukan mengarah ke teman satu tim serta arah bola tidak boleh melenceng lebih dari 1 meter dari area tubuh atau penguasaan rekan atau tim tersebut. Ini bertujuan untuk apa? Ini bertujuan agar ketika rekan atau teman satu tim kita tersebut pada saat menerima bola tidak kesulitan dalam mengontrol bola hasil umpan kita tadi. Nah, jadi ketika kita mengumpan bola ke teman kita, misalkan jaraknya 5 meter, usahakan bola tersebut mengarah ke orang tersebut, ke teman tersebut. Setidak-tidaknya bola tersebut melenceng, melebar atau menjauh dari si penerima tersebut 1 meter. Ini bertujuan untuk apa? Supaya musuh atau tim lawan tidak bisa mengambil bola hasil umpan kita tadi. Itu. Nah, di dalam mengumpan terdapat variasinya, yaitu berjumlah 3 variasi. Yang pertama, mengumpan menggunakan kaki bagian dalam, mengumpan menggunakan kaki bagian luar, dan mengumpan menggunakan punggung kaki. Mari kita lihat keterangan mengumpan menggunakan kaki bagian dalam. Mengumpan dengan kaki bagian dalam banyak dimanfaatkan untuk memberikan bola kepada teman seregu pada jarak pendek. Nah, misalkan tadi yang saya sebutkan tadi jarak 5 meter bisa menggunakan mengumpan dengan kaki bagian dalam. Nah, adapun posisi awal mengumpan bola dengan kaki bagian dalam adalah diawali dengan sikap berdiri, letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak ditekuk dan bahu menghadap arah gerakan. Kedua lengan di samping badan agak terlentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar keluar dan dikunci. Pandangan terpusat pada bola. Terus lanjut lagi, gerakan mengumpan bola dengan kaki bagian dalam itu ada gerakannya. Yang pertama, perhatikan kesiapan teman. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, di mana apabila bola melenceng lebih dari 1 meter, maka bola tersebut akan mudah diintercept oleh pemain
lawan atau pemain musuh. Maka dari itu, tahapan yang berikutnya sebelum mengumpan, perhatikan kesiapan teman, pasangan, atau partner. Sudah siapkah dia atau belum siap untuk menerima umpan bola? Lalu yang kedua, tarik tungkai yang akan digunakan menendang ke belakang, lalu ayun ke depan ke arah bola. Ayunkan kaki pada bola tepat di tengah-tengah bola. Akhir gerakan, mengumpan bola dengan kaki bagian dalam, dan pindahkan berat badan ke kaki tumbuh depan bersamaan kaki yang digunakan menendang diletakkan di depan. Pandangan ke arah bola, lakukan dan ulangi beberapa kali untuk nanti pada saat latihan. Oke, intinya kaki bagian dalam itu terletak, kalau kita anggap saja misalkan telapak kaki kanan, maka kaki bagian dalam itu adalah posisinya di bagian sisi kiri kaki telapak kanan kita. Nah, perkenalkan bola di bagian sisi tersebut. Nanti pada pertemuan video berikutnya atau kita sudah sampai di video praktek, nanti akan saya praktekkan bagaimana cara melakukan pentahapan dengan menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Lalu variasi mengumpan berikutnya yaitu mengumpan menggunakan kaki bagian luar. Nah, di sini dijelaskan posisi awal mengumpan bola dengan kaki bagian luar. Yang pertama diawali dengan sikap berdiri menghadap arah gerakan bola. Ini sudah pasti nih. Letakkan kaki tumpu di samping bola. Sikap kedua lengan di samping badan agak terentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci. Pandangan terpusat pada bola. Lalu gerakan berikutnya, mengumpan bola dengan kaki bagian luar. Perhatikan kesiapan teman, pasangan atau partner. Ini sudah pasti nih. Seperti yang penjelasan kaki bagian dalam tadi ya. Pokoknya setiap kita akan melakukan mengumpan, hal ini harus diperhatikan. Agar apa? Tujuannya agar bola dapat dikuasai oleh teman dan diterima oleh teman dengan sempurna. Lanjut, tarik kaki yang akan digunakan mengumpan bola ke belakang. Lalu ayunkan ke depan ke arah bola bersamaan kaki diputar ke arah dalam. Ayunkan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. Akhir gerakan mengumpan bola dengan kaki bagian luar. Bawa berat badan ke depan bersamaan kaki yang digunakan. Pandangan ke arah bola. Oke, kalau yang tadi adalah mengumpan dengan menggunakan kaki bagian dalam, sekarang mengumpan dengan menggunakan kaki bagian luar. Nah, kalau yang tadi kita posisikan ibarat telapak kaki kanan, itu kalau kaki bagian luar adalah sisi sebelah kanan dari telapak kaki kanan kita. Sama, begitupun telapak kaki kiri untuk sisi kaki bagian luar berada di sebelah atau di sisi kiri dari telapak kaki kiri. Pokoknya yang menghadap ke bagian keluar. Oleh yang di dalam tadi yang menghadap bagian ke dalam. Yang di sisi kanan untuk telapak kaki kanan, dan di sisi kanan juga sama untuk di telapak kaki kiri. Baiklah, kita lanjut lagi. Untuk variasi mengumpan berikutnya ada mengumpan menggunakan punggung kaki. Nah, posisi awal mengumpan bola dengan punggung kaki, diawali dengan sikap berdiri, letakkan kaki tumbuh di samping bola, sikap kedua tangan di samping badan agak terentang, pergelangan kaki yang digunakan menendang ditarik ke belakang dan dikunci, pandangan terpusat pada bola. Gerakan berikutnya, perhatikan kesiapan teman. Sudah pasti ya. Terus, tarik tungkai yang akan digunakan menendang ke belakang.
lalu ayun ke depan ke arah bola. Nah, di sini ada tungkai. Tungkai ini bisa kita sebut, bisa kita panggil dengan kaki, keseluruhan kaki. Lalu ayunkan kaki pada bola, tepat pada tengah-tengah bola. Akhir gerakan, bawa berat badan ke depan dan pandangan menghadap ke depan. Nah, itu tadi adalah isi dari teknik dasar mengumpan. Baiklah, kita lanjut ke peta konsep berikutnya, yaitu teknik dasar mengontrol. Mengontrol merupakan tahapan setelah kita menerima sebuah umpan atau passing. Nah, apa yang kita kontrol yaitu bola sepak itu sendiri. Mengontrol dalam artian lebih lanjut adalah gerakan lanjutan atau gerakan cepat setelah kita menerima sebuah bola untuk melakukan gerakan menggiring agar si bola tadi tidak liar ketika digiring. Dan hal ini sangat berguna ketika di dekat kita ada salah satu lawan pemain yang mencoba merebut dan membayang-bayangi atau pressing terhadap langkah dan pergerakan bola. Sedikit saja kontrol kita meleset, maka besar kemungkinan bola dapat dengan mudah direbut oleh lawan atau diintercept. Nah, kalau yang kita tadi yang pertama itu membahas passing, sekarang kita membahas mengontrol. Jadi kalau yang tadi pertama tadi kita membahas si penendang, sekarang kita membahas si penerima. Jadi setelah diberikan bola passing, tugas si penerima yaitu mengontrol. Nah, ketika bola dari si pengumpan tadi sudah tepat, dia tugasnya mengontrol. Ini ada mengontrol menggunakan gerakan cepat atau menggunakan gerakan menggiring. Intinya, si pengontrol atau si penerima passing ini menghindari bola yang sudah dipassing atau diumpan oleh teman yang tadi bisa diselamatkan dari pemain lawan. Nah, kita lanjut. Variasi mengontrol ada dua, yaitu menghentikan bola dengan kaki bagian dalam dan menghentikan bola dengan kaki bagian luar. Nah, kalau yang tadi variasi variasi mengumpan ada tiga, sekarang variasi mengontrol ada dua, tapi yang menjadi kesamaan adalah sama-sama menggunakan kaki bagian dalam dan menggunakan kaki bagian luar. Mari kita lihat isi dari menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Posisi awal diawali dengan sikap menghadap arah bola, putar pergelangan kaki yang akan digunakan ke arah luar dan dikunci. Dikunci ini kaki kita tidak bergerak, intinya seperti itu. Gerakan lanjutan, diulurkan kaki yang akan digunakan tepat menghadang ke arah datangnya bola. Tarik kembali ke belakang mengikuti arah gerakan bola, atau ini gerakan lanjutan dari efek dari kita menerima bola yang di sini yang menahan. Jadi agar bolanya itu tidak liar, maka menggunakan teknik mengikuti arah gerakan bola. Jadi seolah-olah kaki kita menuntun bola tersebut. Nah, apabila gerakan yang ini tidak kita lakukan, maka besar kemungkinan bola akan memantul. Dan ini sangat-sangat berbahaya apabila di sebelah kita ada pemain lawan. Akan tetapi bila kita menggunakan teknik ini, maka bola seolah-olah lengket dengan kaki kita.
Karena kaki kita sebenarnya mengikuti gerakan bola sampai berhenti di depan badan. Maksudnya di depan badan ini di depan penguasaan kedua kaki kita. Intinya kalau sudah di depan badan, bola sudah aman. Tinggal mau kita apakan, mau digiring atau mau di capping atau mau bagaimana atau mau dipasing lagi. Yang pasti kalau sudah pada tahapan ini, bola sudah dalam keadaan aman. Akhiran gerakan seperti biasa, bawa berat badan ke depan dan pandangan ke depan juga. Oke, variasi mengontrol berikutnya menggunakan kaki bagian luar. Gerakannya sama ya untuk posisi awal, berdiri menghadap arah gerakan bola, kaki tumpu di samping bola, sikap kedua lengan agak terentang untuk kuda-kuda. Pergelangan kaki yang akan digunakan menghentikan bola dikunci atau tidak digerakkan kakinya, dan yang pastinya pandangan harus melihat pada bola. Gerakan kedua, gerakan menghentikannya, yaitu tarik kaki yang akan digunakan untuk menghentikan bola ke belakang saat bola menyentuh kaki bagian luar. Lalu sentuhkan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. Jadi kaki kita itu agak sedikit diserongkan, agak sedikit dilipat. Kalau telapak kaki kita itu kan lurus, itu gepeng. Nah, ini kita buat seperti kita di kaki kita itu diposisikan ngelipat gitu, seperti kaki kita terkilir. Nah, untuk gerakannya tetap sama. Gerakannya itu juga mengikuti arah datangnya bola. Jadi, bola tidak memantul. Untuk akhir gerakan, bawa berat badan ke depan, tetap sama ya, agar tumpuan badannya di depan dan pandangan ke depan juga. Oke, jadi jelas ya untuk menghentikan bola atau stopping atau kontrol. Yang pasti kita tidak boleh, kata kuncinya adalah kita tidak boleh melawan arah datangnya bola. Jadi apapun, tubuh apapun yang menjadi penyetop arah bola, usahakan jangan melawan bola tersebut, karena yang pastinya bola akan terpantul, dan itu sangat berbahaya karena apabila di samping kita ada pemain lawan, maka secara tidak langsung pemain lawan juga akan mengambil bola tersebut, mengintercept. Oke, baiklah, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi variasi mengontrol, penjelasannya sudah. Sekarang cara mengontrol bola. Nah, bola langsung dihentikan atau menerima dalam artian menguasai bola atau controlling. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, untuk bola datar penggulir di atas tanah, ini bola tidak melambung, bolanya menggelinding saja. Bagian kaki untuk menerima bola datar atau bola yang menggelinding di atas tanah adalah dengan telapak kaki atau sol. Telapak kaki atau sol, bagian bawah telapak kaki ya. Sol ini yang dimaksud sol di sini adalah mungkin sol sepatu. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Oke, dan yang berikutnya kaki bagian luar atau punggung kaki. Nah, jadi efektifnya untuk menghentikan bola datar, bola yang bergulir di tanah, yaitu dengan telapak kaki atau sol, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Dan yang kedua, untuk bola melambung. Nah, kalau yang tadi kan bola mendatar, sekarang untuk bola yang melambung. Bagian badan yang digunakan untuk menerima bola lambung adalah kaki bagian dalam, bisa juga punggung kaki, kaki bagian luar, atau anggota badan lain seperti paha, dada, kepala. Intinya seluruh
anggota tubuh bisa dijadikan untuk mengontrol bola atau menstop bola dari umpan atau dari serangan. Asalkan anggota tubuh tersebut yang pertama tidak area vital seperti kemaluan atau apapun itu. Terus yang kedua, untuk menahan bola, usahakan tidak melawan arah datangnya bola. Kita rileks aja, misalkan menggunakan paha juga sama. Jadi pada saat datangnya bola, paha nggak usah dilawan, cukup didiamkan saja. Bola pasti akan tidak jauh dari penguasaan kita. Sama juga dengan kepala. Pokoknya semua anggota tubuh bisa digunakan asal tidak area-area vital seperti kemaluan tadi ya. Maksudnya area-area vitalnya adalah area-area yang berbahaya untuk digunakan menahan laju bola. Oke, baiklah, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan menggiring. Nah, di sini variasi menggiring ada dua. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Mari kita bahas untuk menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Posisi awal untuk persiapan diawali sikap berdiri menghadap arah gerakan. Yang pastinya pandangan ke depan karena nanti menggiringnya nggak mungkin kan menggiring ke belakang. Yang pasti orang bermain bola pasti menggiringnya pasti arahnya ke depan. Kebanyakan. Yang kedua, sikap kedua lengan di samping badan dan rileks. Ini bertujuan untuk gerakan lanjutan, untuk persiapan menggiring. Karena nanti menggiring bisa berjalan, bisa berlari. Jadi rilekskan aja kedua lengannya ini. Dan kaki diputar keluar dan dikunci. Dikunci ini tidak bergerak ya tadi ya. Gerakan menggiring, dorong paha dengan kaki bagian dalam ke arah depan. Seperti kita ambil ancang-ancang lari. Dengan posisi kaki agak dibuka, bersamaan kaki tumpu ikut bergerak. Nah, jadi posisi lari lah, seperti biasa, lari biasa. Usahakan bola bergerak ke depan, bergulir di tanah. Nah, jadi fungsinya bola bergulir di tanah dan bergerak ke depan karena yang tadi alasan yang pertama adalah tidak mungkin kebanyakan para pemain itu menggiring bola pasti arahnya ke depan. Dan kenapa usahakan bola ini bergulir di tanah? Karena kalau bolanya mantul-mantul biasanya susah untuk digiring atau di-dribble. Akhir gerakan, hentikan bola dengan telapak kaki pada bagian atas bola. Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan menggiring bola. Pandangan tetap ke depan. Nah, jadi untuk pandangan ini tetap awas ya. Setelah kita berlari menggiring bola, usahakan pandangan tetap awas. Tapi bola tidak boleh jauh dari penguasaan kita. Untuk supaya bola tidak jauh ketika kita selesai menggiring, maka hentikan bola dengan telapak kaki untuk mengerem arah pergerakan bola. Nah, untuk supaya tubuh kita itu seimbang, maka tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Nah, jadi ketika kita mengerem menggunakan sol kaki atau sol sepatu, tumpuan berat badan itu berada di kaki yang sebelahnya. Oke, baiklah. Lanjut. Variasi menggiring berikutnya, menggiring dengan kaki bagian luar. Sama ya dengan kaki bagian dalam, cuman bedanya ini di kaki bagian luar. Sikap diawali berdiri, sikap kedua lengan di samping badan, pergerakan kaki diputar dan tidak dikunci atau tidak diputar ke dalam dan dikunci. Tidak boleh bergerak untuk persiapan latihannya. Yang kedua, gerakan menggiring, dorong bola dengan kaki bagian luar ke arah depan dengan posisi kaki agak terangkat dari tanah.
Nah, mengapa harus terangkat? Karena kalau kaki kita tidak terangkat, otomatis kita akan jatuh tersandung. Maka dari itu untuk kaki bagian luar ini sama dengan kaki bagian dalam juga diangkat. Cuman bedanya kaki bagian luar ini kalau kita tidak diangkat, kalau kita terseret Kalau kita seret kakinya maka kita akan terjatuh ketika menggiring bola. Jadi harus diangkat paling enggak ya 55 cm ya, diangkat ketika menggiring bola. Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan menggiring bola. Nah, jadi tumpuan berat badan itu setiap berlari tetap sama ya, menggunakan tumpuan kaki yang tidak menyentuh bola pada saat menggiring. Lalu berikutnya, bola bergerak ke depan tidak jauh dari kaki di permukaan tanah. Nah, ini tujuannya supaya ketika kita menggiring dengan kaki bagian luar, ketika kita menggiring, ada musuh di samping yang berusaha mengejar kita, menggiring, maka ini bola harus dikuasai oleh kita di dekat kita. Berlari, tapi bola juga tidak boleh jauh dari penguasaan kaki kita. Akhir gerakan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Hentikan bola dengan telapak kaki pada bagian atas bola. Oke ya, ini seperti posisi kita menginjak bola. Nah, menggunakan telapak kaki atau sol sepatu tadi. Lalu tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan menggiring bola. Sama ya seperti gerakan menggiring ya. Dan pandangan ke depan. Nah, ini pandangan ke depan ini selain untuk awas terhadap pergerakan musuh di sekitar, juga kita pandangan ke depan ini untuk mengambil keputusan apakah bola yang kita giring ini mau digiring kembali atau diumpan ke teman yang posisinya lebih menguntungkan daripada kita. Nah, jadi ketika kita menghentikan, tumpuan berat badan sudah siap untuk menghalau pergerakan musuh yang ingin merebut bola, dan pandangan kita ke depan untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada teman kita yang kosong, posisinya menguntungkan untuk menerima bola untuk diteruskan ke penyerang atau ke daerah pertahanan lawan. Oke, lanjut. Variasi menggiring tadi sudah. Sekarang kita masuk ke peta konsep teknik dasar yang terakhir, yaitu menembak bola ke gawang atau shooting. Variasi menembak bola ke gawang, tujuan akhir dari permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya, itu sudah pasti ya. Jadi kita bermain sepak bola itu bukan untuk selain kesehatan, juga kita harus memenangkan pertandingan dengan cara apa? Dengan cara mencetak skor atau mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, seluruh pemain harus dan wajib bisa melakukan sebuah tendangan keras. Nah, selain pemain itu bisa melakukan dribbling, bisa menggiring, bisa mengumpan, bisa stopping, maka tujuan akhir juga harus dikuasai untuk permainan sepak bola. Karena kalau yang teknik-teknik yang sudah kita bahas tadi sudah bisa dikuasai, namun pada teknik ini tidak dikuasai, maka sangat rugi ya. Karena tujuan akhir dari teknik-teknik yang tadi adalah untuk melakukan teknik menembak bola ke gawang ini. Nah, jadi seluruh pemain harus atau katakanlah wajib semua bisa dalam melakukan sebuah tendangan keras dan terarah. Terarah di sini kemana? Adalah terarah menuju ke gawang lawan. Minimal tendangan tersebut tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang, atau penjaga gawang salah menebak arah. Itu yang paling bagus. Nah, ada banyak cara dan variasi dalam mencetak gol, dan akan saya jelaskan beberapa saja. Simak baik-baik. Oke. Variasinya ada dua, menembak bola dengan kaki bagian dalam dan menembak bola dengan punggung kaki. Sebenarnya untuk menembak bola dengan kaki bagian luar juga termasuk ya, karena
di materi kalian hanya dua ini, ya saya bahas untuk dua ini saja. Oke, yang pertama, kaki bagian dalam, menembak bola dengan kaki bagian dalam. Banyak dimanfaatkan untuk menembak bola ke gawang dari jarak dekat dan menembak bola dengan memutar bola. Nah, kita ambil saja contoh. Banyak di antara para pemain-pemain bola yang menggunakan kaki kanan sebagai tendangan, sebagai kaki yang dominan untuk menendang. Kita ambil contoh saja Cristiano Ronaldo yang tendangannya sangat-sangat keras. Dia juga menggunakan biasanya untuk tendangan bebas ya. Dia menggunakan kaki bagian dalam, terutama kaki kanan. Jadi untuk jarak-jarak dekat sangat-sangat efektif untuk kaki bagian dalam. Tapi khusus kalau menurut saya sih itu untuk kaki kanan saja ya. Kalau untuk efektif untuk menggunakan kaki bagian luar, menggunakan kaki bagian dalam. Lanjut, menembak bola dengan menggunakan punggung kaki. Nah, biasanya kalau untuk menggunakan punggung kaki ini, ketika mendapatkan bola setengah tinggi dari tanah atau yang biasa disebut dengan tendangan first time, ini juga tendangannya sangat-sangat keras ya, bisa dilakukan dengan kaki kanan maupun kaki kiri. Perkenaannya juga sama, perkenaannya menggunakan punggung kaki. Punggung kaki itu di kaki, kita misalkan telapak kaki. Kalau yang tadi kan telapak kaki bagian dalam dan luar, sekarang ini punggung kaki berada di atas dari telapak kaki. Jadi banyak ya, ada tekniknya dengan punggung kaki tapi badannya agak miring untuk ancang-ancang, atau ada juga yang badannya lurus tapi bolanya menukik, ada juga seperti itu. Jadi banyak cara yang digunakan menembak bola dari jarak jauh. Nah, ini efektif untuk menembak bola dari jarak jauh dan bolanya mendatar. Jadi untuk punggung kaki itu bisa digunakan untuk bolanya melayang dan juga untuk bolanya mendatar, dan ini juga sama kerasnya, bahkan lebih keras daripada tendangan menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Menembak bola dengan menggunakan punggung kaki dapat dilakukan dengan kaki bagian dalam dan punggung kaki bagian luar. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan bola putar. Jadi selain keras, menggunakan punggung kaki juga bisa membuat bola itu berputar. Apa yang dimaksud dalam berputar? Kenapa sangat dicari untuk para penembak, para pencetak gol? Karena selain keras, bola berputar ini juga sangat sulit untuk diantisipasi oleh kiper manapun. Karena bola itu sangat liar ketika ditepis, bahkan bisa berubah arah bolanya. Yang disangka bola tersebut keluar, karena bola ini berputar menuju ke dalam, maka tidak disangka-sangka bolanya seketika ditepis menghasilkan atau mengarah ke gawang. Dan ini sangat-sangat berbahaya, tendangan-tendangan seperti ini. Oke, baiklah. Dengan berakhirnya pembahasan menembak bola ke gawang tadi, maka berakhir juga video pembelajaran kedua pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami, dapat mencatat, dapat mengambil kesimpulan, dan bagi yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk tugas kalian, tugas tambahan di rumah, silakan kalian cari, kalian pahami anatomi tubuh, kaki bagian dalam dan kaki bagian luar dan kaki punggung kaki. Jadi yang tadi saya jelaskan tidak ada gambarnya, maka silakan tugasnya kalian cari kaki bagian anatomi tubuh kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Serta
kegunaannya untuk tendangan. Ya baiklah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf sekali saya tidak bisa menepati janji saya pada video sebelumnya yang akan menjelaskan posisi-posisi pemain dalam permainan sepak bola. Karena nantinya durasi video ini akan sangat panjang, anak-anakku sekalian bisa request pembelajaran mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA. Silakan tulis di kolom komentar juga untuk materi yang akan kalian minta ke saya untuk dibahas bersama-sama. Nanti insya Allah saya akan buatkan videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.